secara bertahap. Kemudian juga kalau saya menyampaikan sini Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi ini terus berlanjut. Kalau Bapak lihat slide ini Ibu, dulu kita mungkin ekspor 1,5 triliun atau miliar dolar atau 2 miliar dolar. Tahun lalu kita sudah 40 miliar dolar. Jadi ini kalau tanpa ini ekonomi kita hari ini sudah akan goyang. Dan tahun 2028 saya kira kita bisa dekat 70 miliar dolar karena kita sudah produksi prekursor, katot dan sebagainya. Ini saya kira juga orang banyak tidak paham ada game changer, ada satu proses yang sedang berjalan di tempat kita. Dan itu sebabnya kami fokus masih menyelesaikan Kalimantan Utara. Karena investasi Kalimantan Utara dengan petrochemical tadi, itu investasi yang sangat besar, beberapa puluh miliar dolar, itu bisa 4% kepada PDB kita ke anunya, dampaknya. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini saya sangat bagus. Kita dan ini sekarang kalau Bapak lihat, Ibu lihat di ujungnya itu daur ulang. Jadi semua 97% ya, ya. 97-98% kita bisa ekstrak lagi nikel yang ada di sana. Saya juga ingin melaporkan pertama kali Indonesia masuk dari London Mineral Exchange di London yang selama ini kita di-ignore. Nah dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang itu mimpi saya yang menentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah. Karena merasa kok Indonesia bisa. Ya kita bisa. Bangsa ini bangsa hebat kok. Ya manakala ada kita kurang lebih selama ini di toko-toko ini ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita buktiin, we prove it. Nah saya juga ingin laporkan tim kami dengan tim European Union sudah negosiasi, sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor nikel ore ke mereka. Jadi mereka bilang ya tapi yang prekursor katodnya kalian jangan jangan lagi larang. Kita nggak larang, tapi saya bilang kami juga punya hak untuk survive. Nggak bisa kalian dikte kami. Jadi kita sekarang nikel ore menjadi tadi stainless steel itu, di situ pertambahan yang sangat tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini strategi-strategi yang kita jalankan dan yang terakhir juga saya ingin laporkan, kemarin ada tokoh dari Amerika datang, kita coba satukan, masuk di Mine ID atau di mana yang miliki nikel ore besar Indonesia, sehingga di dalam itu ada Amerika, ada Abu Dhabi, ada teknologi Cina, ada Indonesia. Sehingga kita nanti Inflation Reduction Act itu, kita bisa bermanuver untuk bisa masuk di Amerika. Kalau ini masuk, saya beritahu sama dia, dan Seto juga kemarin bicara ke National Security Council di Amerika, ya kalian akan menghemat subsidi kalian hampir 30 miliar dolar. Unless 30 billion dollar is nothing for you, but for us a big money. Dia bilang enggak, dan kau tidak akan bisa memenuhi 11 kali keinginan kalian untuk membuat jumlah EV di Amerika tanpa Indonesia. Jadi kita membuat juga mereka tergantung sama Indonesia, tapi kita juga memberikan solusi pada dia, dan dia harus melihat kita menjadi partner, bukan orang yang negara yang bisa diatur-atur oleh mereka. Kemudian digitalisasi saya sudah singgung tadi Bapak Ibu sekalian menjadi kunci optimalisasi penerimaan dan kualitas belanja negara dan kualitas pelayanan publik. Karena ini menurut saya yang sangat penting. Jadi tidak bisa tanpa digitalisasi. Tanpa digital pasti korupsi jatuh. Sekarang saya hakul yakin bahwa korupsi itu pasti turun, efisiensi akan baik dan itu akan berpengaruh pada PDB kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, modeling yang dibuat teman-teman anak-anak muda di kantor saya dengan budget defisit 2,5% roughly, itu mereka bisa dapat pemerintahan yang akan datang itu dapat bisa dia 600 triliun ekstra atau lebih kurang untuk sehingga pembangunan tadi jalan tol Sumatera itu akan tetap bisa dilakukan, kemudian ibu kota baru nggak ada masalah, terus kemudian berbagai proyek-proyek lain itu tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang bilang ibu kota itu akan ada masalah, kita sudah hitung tidak ada masalah. Dan termasuk tadi makan bergizi, dengan tadi rencana presiden terpilih untuk membangun 20 sekolah SMA unggul di Indonesia untuk mencari krem de la krem anak-anak Indonesia yang nanti kita kirimkan ke iFelix. Dan itu juga sekarang sedang berjalan, kami sudah bicara dalam high level dialog dengan Cina sehingga mereka membuka 50 slot
untuk anak-anak pintar Indonesia masuk di Tsinghua. Saya ke Cina minggu depan, satu tadi untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Kalau itu terjadi, Tsinghua itu adalah nomor 1 universitas terbaik di Asia, dan dalam bidang AI, dalam bidang teknologi, science and engineer, dan itu sama seperti Harvard dan MIT ataupun dari Stanford yang ada di Amerika. Jadi satu era di Pak Jokowi ini saya kira sudah dibangun satu ekosistem yang makin baik ke depan, yang bisa membuat Indonesia makin baik. Nah, ini menyangkut agenda utama tersebut diselaraskan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi karbon emisi dan pencapaian net zero emisi kita. Dan ini saya pikir dengan kita memiliki tadi carbon capture storage yang bisa sampai 450 Jod ya, 700 gigaton, itu saya kira angka yang sangat magnitude yang sangat besar, dan itu membuat kita kuat karena tidak akan ada zero emission tanpa carbon capture storage ini. Karena apapun itu harus CO2 harus diinjek tadi ke perut bumi, dan itu kita punya, dan itu bisnis sangat-sangat besar. Dan itu saya pikir nanti petrochemical di dunia dia pasti akan minta injeksi kita, dan sudah minta sekarang. Dan tapi kita tawarkan, kenapa kau tidak bangun petrochemical di Indonesia? Sehingga seperti di Kalimantan Timur, itu di sana aja banyak depleted reservoir atau salin aquifer, itu mereka akan kita tarik pipanya nanti dari mana? Dari North Kalimantan itu untuk tadi diinjek ke perut bumi di sana. Ini Bapak Ibu sekalian juga membuat source of revenue negara ke depan yang membuat Indonesia ini tambah bagus. Bapak Ibu sekalian, saya juga melaporkan kami mengenai ini bekerja terus mengenai NDC ini. Sekarang kita usulkan untuk pembentukan badan ini. Tadi malam kita juga berkoordinasi dengan tim dari Pak Prabowo untuk ini jadi jangan buang waktu sehingga nanti beliau dilantik, ini sudah semua jalan. Saya kira itu akan membawa Indonesia lebih bagus, dan saya pikir dari timnya malah tadi malam saya teknis sudah mereka sangat anak muda, saya lihat sudah segera akan maju ke depan. Kemudian saya juga masuk Bapak Ibu sekalian menjadi negara pendapatan tinggi, inovasi harus juga ditingkatkan. Ini kuncinya human capital. Kalau kita lihat slide ini, inilah posisi kita Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang tapi doable. Sangat bisa kita lakukan. Kalau timnya nanti saya tetap usul pada Pak Prabowo cari anak-anak muda, dan kemudian ego-ego partai juga perlu dikurangin supaya ini kita jalan. Karena kalau partai itu saran saya, ini saran saya sedikit, cari aja anak-anak muda juga yang untuk masuk nanti membantu pemerintahan yang akan datang. Kemudian juga mengenai pendukungan Kemenko Markes pada kebijakan tema pembangunan sampai 2025, saya sampaikan tadi sudah kita sumbangkan economic modeling yang dibuat saudaranya Pak Said itu. Ini ada orang Madura juga, mana Madura si Firman? Nah ini ada Madura tak jelas juga di sini Pak ini. Tapi dia sangat pinter Pak, dia yang bikin itu dengan setok, dan itu kami sumbangkan karena menurut kami itu nanti menjadi penting. Karena ternyata dari budget defisit 2,5% roughly, itu kita hampir tidak ada masalah pembangunan sampai tahun 2029. Jadi itu saya kira dari kami.